Saya menyaksikan, aduh, di kawasan Aqsa itu ada sekitar 14 pintu, dan semuanya dijaga ketat sama tentara Israel. Semuanya memegang senjata. Laras panjang. Ya, AK. Sampai jamaah saya mau masuk tuh sampai, Mas Faang, saya nggak berani. Kenapa? Ada tentara bawa senjata. Tidak, mohon maaf ya, kata guru kami. Kalau ingin bicara keluarkan dari hawa nafsu, ada yang dibidik. Bicara politik, oke, jadikan politik sehat. Saya pengen ada buat lagu judulnya begini. Coba, barangkali musik. Judul lagu akan jadi tren di tahun ini. Oke. Bahasanya apa? Sanjung calon pilihanmu, jangan caci calon pilihan orang lain. Buat lagu yang indah. Coba gitarnya, coba. Langsung. Tadi ngomongin sempat Palestina tadi tuh Bu ya. Iya kan. Waktu itu ke Palestina pernah jadi guide? Iya, jadi ceritanya saya dan istri itu pengen umroh, tapi pengen di Palestina. Kecintaan itu ya, kecintaan. Oh iya, siap, Bu. Kecintaan itu yang mungkin karena ya cinta itu kadang-kadang hadir kan karena ketika kita sudah kenal ya, kenal sama sesuatu gitu Bu. Gitu pun ketika saya berangkat ke Palestina itu Bu ya. Saya didaulat jadi tour leader di sana itu. Ya Allah, deg-degannya luar biasa. Karena satu, saya belum pernah nguasain medan Palestina, Bu ya. Tiba-tiba saya harus berangkat, guide-nya itu bilang, malam ini kamu harus jalan ke Masjid Al-Aqsa karena besok subuh saya tidak sempat untuk mengantarkan. Gitu. Saya jalan di sana, ya Allah, ya Rabb. Besok subuhnya nganterin, bawa jamaah. Dan kemudian saya ziarah lagi ke salah satu tempat ke Nabi Ibrahim itu, Bu ya, ke Hebron. Saya ngeliat sepanjang jalan itu dinding tinggi sekali gitu. Itu pembatas antara orang Palestina dan Israel. Jadi orang Palestina nggak bisa masuk. Nah, ya Allah, sedih banget ya. Mereka untuk pengen ke Masjidil Aqsa aja, ke Aqsa itu kawasan Aqsa sampai berdarah-darah perjuangannya gitu. Makanya di situ saya ngelihat kondisi di sini, ya Allah ya Rabb. Yerusalem itu kan dikuasain sama Israel, dan kalau di kita kayak distrik kayak Sudirman gitu. Maksudnya itu ya kayak ada polseknya, Polres dan segala macam itu dikuasain semua sama Israel kan. Jadi orang Palestina tuh sangat-sangat nggak bisa bergerak bebas gitu. Bahkan yang sedih itu ketika datang ke Hebron Bu ya, ke Hebron tempat Nabi Ibrahim dikasih tulisan restricted area. Jadi itu area terlarang karena dijadikan pangkalan militer sama mereka. Padahal itu sejarah luar biasa di situ. Di situ ada Nabi Ibrahim, ada peninggalan Nabi Ibrahim, peninggalan Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ilyas, banyak sekali di sana. Tapi malah itu yang membuat saya akhirnya, ya Allah ya Rabbi. Mereka orang Palestina pengen sholat di Masjidil Aqsa aja sebegitu susahnya. Sampai orang Palestina bilang, guide kami itu orang Palestina Bu ya, sampai bilang gini, kenapa kalian melupakan kami katanya. Sementara kalian rajin umroh, datang ke Mekah, datang ke Madinah, mengunjungi Masjidil Haram, mengunjungi Masjid Nabawi. Kenapa Aqsa tidak kalian kunjungi? Bukankah Rasulullah memerintahkan untuk berkunjung ketiga masjid itu? Ya Allah ya Rabb, saya dan teman-teman semua terenyuh gitu. Bukankah kalian juga dipermudah untuk masuk Palestina? Karena ada negara-negara yang tidak boleh masuk ke Palestina. Saya ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Dari Yerusalem ke Gaza itu hampir sekitar 12 jam jauhnya kan. Jadi konfliknya kan di Gaza itu. Walaupun konflik itu jauh, Yerusalem, tapi berasa gitu negara itu, Yerusalem itu dikuasain Yahudi itu berasa. Berasa banget. Bahkan yang bikin saya terenyuh lagi, ketika saya ke Palestina itu, saya malam-malam jalan sama istri saya nyari makan, nyari roti gitu. Tiba-tiba ketemu sama orang Palestina, udah tua, udah syebeh, udah tua gitu. Terus nanya, "Mina ya antum?" "Ana min Indonesia." Saya, "Indonesia?" Dipeluk sih. Sambil. Wow, saya dipeluk. Ternyata orang Palestina itu cinta banget sama orang Indonesia. Bahkan kan kemerdekaan Republik Indonesia
Yang pertama mengakui, negara pertama yang mengakui itu kan Palestina kan. Segitu mereka mencintai Indonesia. Ya Allah, ya Allah. Ada kejadian perang sekarang, penyerangan ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya ngerasa, ya Allah, saya waktu itu jalan dipermudah masuk Masjidil Aqsa. Sementara orang Palestina susah sekali untuk masuk Masjidil Aqsa. Ya Allah. Makanya saya sempat bikin, saya sempat hafal satu doa, Bu, ya Allah. Ini tolong dikoreksi juga, Bu, ya. Saya sempat hafal satu doa, doanya begini. Allahumma la'anil kafarata Israel alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliyak. Ya Allah, laknatlah Israel, ya Allah. Karena mereka sudah mengingkari nabi-nabi, mereka sudah membunuh orang-orang yang tidak berdosa, mereka sudah membunuh wali-wali Allah. Saya ngelihat Palestina, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Walaupun mungkin sekarang saya tidak bisa memberikan apa-apa untuk Palestina, tapi mudah-mudahan doa itu juga didengar sama Allah. Mudah-mudahan doa itu diaminkan banyak orang, karena saya yakin teman-teman saya di sosial media saya banyak orang-orang baik. Saya yakin itu, dan saya yakin juga mungkin di antara mereka yang mengaminkan itu, aminnya langsung tembus ke Allah, dan mudah-mudahan doa itu dikabulkan. Gitu. Itu yang satu sisi juga saya bangga, saya senang karena saya termasuk orang yang bisa berkunjung ke Palestina. Gitu. Gimana nggak terharu gitu, masuk ke Masjid Qubatus Sahra, gitu. Kubah yang kuning itu. Di situ ada batu, di dalamnya, di bawahnya ada goa. Katanya di situ Nabi dulu pernah berkumpul di situ bersama Nabi Ibrahim sebelum memimpin sholat jamaah. Saya duduk di situ, kemudian saya juga naik ke atas. Di situ ada batu yang tempat Nabi Muhammad menginjakan kakinya sebelum naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kemudian sholat di Masjid Qibli yang dulu pernah jadi kiblatnya orang-orang Islam. Ya Allah, ya Rabb. Sampai saya ngobrol sama orang Palestina itu. Kalian beruntung bisa masuk kawasan Aqsa. Kami susahnya minta ampun. Makanya dengan kejadian ini, ya mungkin itu tadi, banyak orang yang belum kenal dengan Palestina, belum kenal dengan Masjidil Aqsa, belum tahu. Makanya akhirnya hanya sekedar pasang status atau apa. Saya menyaksikan, di kawasan Aqsa itu ada sekitar 14 pintu, dan semuanya dijaga ketat sama tentara Israel. Semuanya memegang senjata laras panjang. Ya, AK. Sampai jamaah saya mau masuk tuh sampai, Mas Faang, saya nggak berani. Kenapa? Ada tentara bawa senjata. Saya bilang Bismillah, Bu. Bismillah, masuk. Dan ternyata yaitu beruntung jadi orang Indonesia diizinkan untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Banyak sejarah mihrabnya ketika dulu Nabi Isa berkumpul sama Siti Maryam. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Makanya pas kejadian ini saya ngerasa mereka yang di sana tidak ada kejadian perang seperti ini aja susahnya minta ampun untuk masuk Masjidil Aqsa. Apalagi sekarang gitu. Apalagi sekarang kan masuk ke Palestina udah mulai ditutup di sekarang. Ya Allah, ya Rabb. Kejamnya Yahudi, kejamnya Israel. Makanya sekali lagi saya doa, Allahumma la'anil kafarata Israel. Ya Allah, laknatlah Israel, ya Allah. Alladzina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliyak. Amin ya Allah. Kalau bisa pergi ke sana, pergilah. Bahkan suatu ketika memang beberapa waktu yang lalu kami serukan juga, kalau seandainya suatu ketika Palestina sudah terbuka, bebas, sudah sangat layak kita untuk membudayakan, menghidupkan ziarah masjid yang ketiga. Sehingga dengan banyaknya pengunjung ini, otomatis akan menjadi kaya juga Palestina. Seperti Saudi, kedatangan orang ke Masjidil Haram. Bukan haji ke Palestina, hendaknya. Akan tapi, kan 3 masjid yang disanjung adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, kan begitu.
Dan semoga dimudahkan nanti Amin. pada akhirnya Amin. ke sana. Dan yang penting itulah harus bangun kerinduan, rasa cinta, sedih. Makanya juga kami ingatkan, terlepas jangan gampang mendengar isu tentang hal-hal yang menjadikan kita kurang peduli kepada yang ada di sana. Akhirnya kan sering dihembuskan juga isu-isu, di sana begini-begini, nanti udah bantuan nggak nyampe, bener. Bukan urusan kita, kita mengeluarkan hati kita dari tidak peduli, menjadi peduli, itu saja. Jangan terlalu jauh. Kalau bisa ke sana, kalau yang penting dari panjatan doa dengan rezeki kita yang kita berikan. Makanya hembusan, wah nanti dia di sana ada terorisme dan sebagainya. Lepas dari itu semuanya. Yang penting hati Anda harus hidup. Dan juga bagi yang selama ini mungkin tidak terlalu peduli, tidak tertarik dengan Palestina, itu tugas Anda semuanya. Dia telah salah mendengar informasi. Nah, dari saudara kita kan, itu telah salah mendengar informasi, dan semoga di saat mendengar ini dia akan belajar mendengar informasi. Permasalahannya bukan masalah negara Palestina sendiri, tapi hidup kita, hati kita. Hati kita tidak hidup, hati kita mati mendengar berita. Itu juga sama halnya, itu akan, kalau sudah biasa hatinya begitu, dia akan peduli dengan tetangganya yang sakit waktu. Karena hatinya mati. Hati mati. Dan mari kita hidupkan hati kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya memang kalau ketika kita bicara musibah itu nggak di mana-mana ada. Iya, nggak perlu ngomongin agama ya, apapun yang tinggal karena itu kemanusiaan. Dan di mana-mana ada. Sekarang bom bukan bom Israel saja, ada bom kefakiran kepada tetangga kita yang menangis tidak bisa berobat, ya kan? Bom kezaliman dari saudaranya, bom kezaliman dari seorang istri, bom kezaliman dari seorang suami, macam-macam. Nah, sekarang kalau ada orang mengulurkan tangan minta bantuan kepada kita, kalau kita tidak peduli, apa yang kita pandang? Kalau sudah hati hidup itu kan mudah. Dan kalau hati hidup itu bukan efek menolong saja, efek tidak menyakiti orang. Itu yang lebih dahsyat lagi. Kemudian, kalau kita mengenakan sesuatu yang atau berada di tempat yang baik, itu jangan langsung berkata, aku nggak pantas. Oh tidak. Masuklah, nanti akan memantaskan diri. Oke. Masuklah, nanti kita akan berusaha memantaskan diri secara otomatis. Kita punya ruangan nih. Kita punya fitrah yang baik. Ya kan? Jadi masuklah lingkungan kebaikan. Sudahlah, sejelek apapun kita. Nanti secara otomatis kita akan mengikuti. Ada kan bahasa istilahnya nggak enak. Nggak enak itu sebenarnya kan belum ikhlas ya. Tapi nggak apa-apa itu dulu. Sehingga akan terbiasa dengan kebaikan. Apapun, makanya kalau segala syiar yang ada hubungannya dengan agama, dengan kebaikan, jangan sampai kita punya pandangan negatif. Biarpun disematkan oleh orang yang katanya nggak baik. Mungkin dia dengan nama itu, ada seorang mungkin nggak karu-karuan, tapi beri nama anaknya kok baik-baik semuanya. Loh, sebetulnya dia mungkin pengen baik, caranya seperti itu. Anggap saya beri nama band seperti itu ya, kan setelah itu akan, wah ini nama saya nama begini, masa kok nggak jelas gitu. Bisa akhirnya membuat perubahan sendiri. Jadi cara pandang tuh gini loh ya, kita jangan biasa pandang itu pandang negatif kepada siapapun. Kepada orang yang katanya saat ini jelek sekalipun, apakah nggak mungkin besok menjadi baik? Kenapa kita suka menilai orang seolah-olah sudah menjadi ahli neraka? Yang terpuruk hari ini pun kalau Allah ingin mengangkat jadi terangkat. Yang baik hari ini bisa dibalik. Makanya termasuk tadi kita bicara pesan perdamaian. Pesan yang perlu kami sampaikan adalah jangan biasa merendahkan siapapun. Jangan merendahkan pokoknya. Biarpun belum sampai menyanjung. Merendahkan itu kesombongan dalam diri kita. Itu tadi Masya Allah banget, Bu ya. Mulai aja. Mulai. Mulai nanti akan kita buat perubahan. Nanti dipantaskan. Nanti otomatis itu. Kita coba, baik itu fisik kita, hati kita, fitrah kita selalu begitu. Kalau kita masuk ke tempat dingin, tidak pakai baju, nggak apa-apa, masuk aja, nanti cari baju sendiri. Itu fisik. Sama, fitrah kita, kecuali kesombongan. Dia ingin begini, menantang, itu lain cerita. Begitu juga di saat kita masuk wilayah yang kurang baik. Makanya hati-hati dalam bergaul. Kalau kita ingin masuk lingkungan yang tidak baik, tentu harus jelas tujuannya. Nah, di saat jelas tujuannya, misalnya, saya masuk lingkungan dingin, saya ingin tahu tujuan saya, maka dari sini saya sudah menyiapkan jaket. Saya masuk lingkungan kotor, tujuan saya ingin membuat perubahan yang indah di sana. Maka saya harus yakin bahwasanya saya sudah pakai baju dingin, begitu loh. Saya sudah punya bekal dan saya tidak terpengaruh dengan mereka.
Tentunya setelah itu kita akan bicara tentang cara yang indah, cara yang lembut. Itulah, jadi ini panjang kisahnya nanti. Berarti kalau memang urusannya baik, itu mulai aja dulu Bu ya? Mulai. Nanti akan dipantau. Yang bantu Allah nanti. Nah makanya Mas Mario, Buya, saya datang ke sini karena dengar ada Buya. Makanya saya walaupun saya pernah bikin status begini Buya. Ya Allah, hambamu ini belum soleh, tapi hamba senang berkumpul dengan orang-orang soleh. Makanya saya berharap katanya kalau orang soleh itu ketika orang soleh memandang kita itu bisa menghidupkan hati. Makanya saya senang banget ketemu Buya. Mudah-mudahan pandangan Buya ini bisa menghidupkan hati saya. Semoga husnudzonnya beliau itu benar. Dianggap kita orang soleh. Amin. Jauh dari soleh. Tapi nggak apa-apa. Orang husnudzon saya terima kasih atas husnudzon. Semoga karena husnudzonnya beliau, karena perasa baiknya beliau, saya jadi baik. Kalau baik mah belum. Hanya karena belum pernah duduk. Saya coba tanya anak-anak Buya yang ikut dengan Buya, pasti ketahuan jeleknya Buya. Coba tanya, ya karena belum tahu aja kan. Kita semuanya punya kekurangan. Masya Allah. Dan saya tidak tutupi sama anak-anak sutanya itu gimana dia. Ada kejelekan Buya banyak, marah-marah nggak jelas ya. Ada banyak jeleknya Buya banyak. Jadi husnudzonnya itu yang mahal dalam diri seseorang adalah husnudzon. Kalau ada orang datang mencium tangan saya, siapa yang lebih bagus? Kalau saya yakin dia lebih bagus. Karena dia telah menduga saya baik, maka dia cium tangan saya. Maka sesungguhnya dia lebih layak untuk saya cium tangannya. Karena dia tidak akan melakukan begitu kecuali di hatinya ada ketawaduan, ada prasangka baik. Loh, kita hanya putar tentang sombong begini, walah saya runtuh depannya. Aduh, Masya Allah. Saya jadi habis tata nih, bingung, malu. Aduh ya Allah, luar biasa. Hatinya pada bersih-bersih banget. Waduh. Jadi berapa lagu nih Mas Mang? Tapi itu sama tadi Mas Mang gitu juga ya. Ketika mau ke sini, jadi tadi terjawab tuh ya. Ada mulai aja dulu. Betul, belum mulai dulu. Kemudian ya, mulai itu harus. Kalau bahasa orang bisnis biar bahasa orang punya program biar telurnya pecah dulu ya, netes. Pecah telur dulu baru nanti. Mulailah nanti akan berkembang. Sekecil apapun. Kalau kita punya guru mengatakan, kalau punya program yang besar, tapi mulai dari yang kecil. Sehingga termasuk dalam prinsip dakwah yang kami ada motivasi dakwah. Dakwah itu adalah salah satu di antaranya prinsip, ada 5 prinsip. Salah satu di antaranya, jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Bahkan jangan nunggu menjadi baik dulu. Sekarang orang jelek, jika mengajak orang menjadi baik, baik enggak nilainya? Ayo. Nah, sudah selesai. Kenapa kok pusing kita? Loh, makna kebaikan kan luas, bukan harus sholat sujud. Contoh, seorang pemabuk tiba-tiba melarang, kamu jangan mabuk. Baik atau tidak? Ya. Loh, kenapa dilarang? Ayo. Jangan mempersempit dakwah hanya tugasnya ustadz di mimbar saja. Oh, bukan. Ini Anda punya tugas untuk tugas semuanya. Bahkan tugas sesama, tugas semua. Kan dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Dengan ciri khas apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Semua punya khas mengajak orang kepada kebaikan dengan kemampuannya, dengan bermacam-macam cara, dengan keahliannya, dengan apa yang ia bisa. Loh, bisanya apa mengajak orang dengan kebaikan? Lakukan. Loh, bukan dengan ilmu saja, itu kan di mimbar saja. Coba kita ini ngomong semacam ini. Siapa yang bisa menyampaikan ke penjuru dunia? Kan tim. Lah kalau hitung-hitungan, saya selalu bicara serius, jujur, ini bukan basa-basi ya. Kalau dibanding yang kami lakukan dengan dilakukan tim kreatif, jauh. Kalau kami ngomong paling keras didengar 300 orang. Paling keras. Paling kerasnya suara sampai tenggorokan habis 300. Tapi di saat Bandu dengan tim menjadi jutaan. Ayo, siapa yang paling banyak pahalanya? Luar biasa guys. Luar biasa guys. Luar biawak. Nah, ini Mas Mang berarti ya tadi ini udah mulai on kamu sih? Enggak, belum. Dari tadi kita mau ngobrol aja. Jadi lagu damai tolong dibuat. Buya sudah ada, Buya punya ide-ide lagu dan mungkin Buya ada mulai aja dulu sebentar. Kemudian lagu baik hati, jangan dendam kepada siapapun. Dendam, kadang-kadang dendam naudzubillah dengan saudara. Ya ada. Kalau sudah kita punya jiwa ini kebanyakan kekasih Allah yang disebut wali, itu ciri utamanya adalah bukan banyak sujudnya, banyak rukuknya. Mungkin sholatnya pas-pasan, biasa-biasa saja.
Akan tapi ternyata hatinya bersih. Di saat disakiti sama orang, dia marah dan dia dendam, tapi sengaja dipangkas dendamnya, dihapus dendamnya dengan kebaikan yang dilakukan, bukan membalas dengan kejahatan. Kita perlu sekarang proyek bersama membiasakan menghilangkan dendam. Kenapa? Karena hari ini kita diajari untuk saling dendam dan bermusuhan. Biarpun di sana ada rombongan yang mengajak kita bermusuhan, tapi kita punya program besar bagaimana kita menjadi orang yang memaafkan dan tidak mendendam. Kita harus berlatih dari diri kita. Bagaimana orang mencaci kita, jangan dikomentari. Mungkin yang punya YouTube segala macam, jangan terlalu pusing dengan komentar jelek. Didoain aja. Mungkin kita mencari komentar jelek untuk marah. Yang komentari jelek kepadaku semoga diberi hidayah dan sebagainya. Jangan marah, jangan. Memang kita malaikat yang nggak punya salah. Jangan hanya senang dengan komentar yang baik-baik, sambil senyum-senyum sendiri. Komentar yang jelek tapi bukan untuk marah. Yang komentar jelek kita doakan. Doa kebaikan. Siapakah dia? Bukankah dia saudara kita? Apakah kita senang saudara kita ketabrak mobil? Apalagi masuk neraka. Sejahat apapun dia dengan kita, bagaimana kita tata hati kita? Mungkin dia boleh pada kita mengambil hak kita, mencaci kita, memfitnah kita, menjatuh. Bukankah dia tetap saudara kita? Bicara Palestina tuh dari sini. Nah kalau tidak punya jiwa yang cinta kemanusiaan tuh mau ngomong Palestina hanya dicerita saja di apa namanya di sosmed saja nanti jangan-jangan. Jadi orang Palestina itu kita bicara manusianya. Nah kalau kita dengan manusia yang dekat kita saja nggak bisa membela, sama adanya musuhan, mustahil dia cerita tentang Palestina. Akur dulu dong, damai dulu dengan adikmu, damai dulu dengan istrimu, yang mungkin dia pernah buat jahat kepadamu, mungkin. Kita manusia. Anda ini urusan dengan manusia, kecuali dengan malaikat nggak pernah salah, atau dengan patung atau robot nggak pernah dia menyakiti kita, paling menyakiti mukul, nyakiti hati nggak kan? Masa kita dendam sama robot? Beli baru. Kalau dengar orang-orang bilang hijrah, kata-kata hijrah itu, saya jadi serem juga. Kalau ada orang dikatakan dia mau hijrah, husnudon, jangan disukutoni, jangan prasangka buruk dengan orang mau hijrah. Oh hijrah apaan tuh? Nah, nggak usah ngomong begitu. Hijrah itu berat, istimewa loh. Kita terharu loh dengan orang hijrah. Dalam keadaan dia, sebab yang selama ditekuni barangkali adalah sesuai dengan hawa nafsunya kan? Tapi ternyata meninggalkan.